Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Raja Sisingamangaraja dengan menunggang kuda putih atau Hoda Sihapaspili, ya, beserta rombongannya menyerang dari arah Lumban Gorat. Tetapi dari kaki tangannya, Belanda dapat mengetahui serangan tersebut dan terus menggempur rombongan Raja Sisingamangaraja 12. Dalam pertempuran tersebut, lengan kiri Raja Sisingamangaraja 12 terkena peluru, tetapi tidak berbahaya. Dan juga ia dapat mengundurkan diri ke Sihatan Dohon. Dari tempat ini teman, Raja Sisingamangaraja 12 kembali ke Bakara. Dengan gagalnya penyerangan ini, maka Raja Sisingamangaraja 12 pun berpikir lebih jitu, yaitu dengan menggerakkan rakyat seluruhnya untuk mengadakan pertempuran secara sangar-sangar ladang atau gerilya. Sedangkan pertempuran secara besar-besaran pun ditiadakan. Yang terkenal pada waktu itu sebagai pejuang dengan taktik sangar-sangar ladang ialah Sarbut Tampu Bolon yang selalu mengadakan pembakaran-pembakaran atas rumah-rumah Belanda, dan sampai-sampai ada pula tangsi yang dibakar hangus di Sipoholon dan Tarutung. Sarbut Tampu Bolon berasal dari Sipahutar dan lama berjuang di sekitar Toba serta pernah juga kawin di Meat. Oppu Badiporhas Tampu Bolon. Oppu Badiporhas Tampu Bolon pun mengadakan perlawanan dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Raja Sisingamangaraja 12. Sehingga karena Belanda tidak dapat menangkapnya, seorang utusan bernama Dr. Nomensen atau seorang pendeta dikirim untuk berunding dengan Opung Badiporhas untuk menawarkan perdamaian ke Sigaol. Berikut janji bahwa apabila perdamaian diterima, maka jabatan Jai Hutan atau Raja Hutan akan diberikan sebagai hadiah. Nah teman, pada waktu kedatangan utusan tersebut, keadaan rakyat sangat sulit dan persediaan makanan hampir tidak ada lagi. Ditambah pula dengan penyakit-penyakit yang timbul di beberapa tempat. Maka teman, tanpa sepengetahuan Raja Sisingamangaraja 12, Oppu Badiporhas setuju berdamai dengan memberikan syarat perdamaian sebagai berikut. Memperhatikan nasib rakyat, bahwa dengan adanya angkatan-angkatan Jai Hutan baru yang sudah mulai menimbang-nimbang perkara dengan tidak adil, maka segala perkara mengenai apa sekalipun sebelum kedatangan Belanda tidak boleh diperiksa, ditimbang oleh Belanda dan para Jai Hutan. Pendeknya, perkara lama jangan dibuka. Syarat tersebut dapat diterima oleh Belanda teman. Dan akhirnya, diadakanlah perdamaian di Balige. Dan Oppu Badiporhas pun kembali ke Tangga Batu. Lebih lanjut teman, akibat perjuangan-perjuangan yang lewat, Oppu Badiporhas jatuh sakit dan tidak dapat lagi meninggalkan kampung halamannya. Meskipun demikian teman, perjuangan tetap berkobar dalam sanubari hatinya. Nah teman, bahwa sewaktu didengarnya, pasukan Belanda ditemani oleh Raja Oppu Batutahan hendak menangkap Raja Sisingamangaraja 12 ke Marbun Bakara. Maka beberapa orang bekas teman-temannya disuruhnya berangkat ke Marbun guna membantu pasukan Raja Sisingamangaraja 12. Pengiriman teman-teman tersebut ada juga hasilnya. Sebab dengan kedatangan barisan rakyat yang dikirimnya itu, Raja Sisingamangaraja 12 dapat mengetahuinya, sehingga perlawanan dapat diatur dengan baik. Oppu Batutahan meninggal dalam pertempuran kali ini dan mayatnya dibawa ke Balige. Raja Sisingamangaraja 12 pun meninggalkan Bakara dan mengundurkan diri beserta rombongan dan keluarga ke pegunungan atau hutan Dairi. Sebab pasukan Belanda sudah menggerakkan kaki tangannya dengan bersungguh-sungguh untuk menangkapnya teman. Pada tahun 1902, Oppu Badiporhas meninggal dunia di Tangga Batu. Ya, karena penyakitnya yang telah lama dideritanya. Pada tahun 1907, Raja Sisingamangaraja 12 gugur sebagai pahlawan sewaktu mengadakan perlawanan di daerah Dairi pada tanggal 7 Juni terhadap pasukan Belanda. Nah teman, bukti kesaktian Raja Sisingamangaraja 12 adalah, ya, sewaktu rombongan Raja Sisingamangaraja 12 melalui Tangga Batu, karena di tengah jalan rombongan ingin minum, sedangkan mata air maupun bendar tidak ada nampak, dan panas teriknya matahari tidak tertahan lagi. Maka di dekat kaki Dolotolong diambil tongkatnya
Dan dengan tongkat tersebut, mata air dikorek dari tanah sehingga rombongan dapat minum. Sampai sekarang teman, mata air tersebut masih dipergunakan sebagai air minum di kampung Palanggean. Berikutnya, sewaktu Raja Sisingamangaraja 12 tiba di Tangga Batu dan untuk merundingkan sesuatu dengan rakyat, waktu ketiadaan daging lagi untuk dimakan rakyat yang berkumpul. Karena ternak-ternak kerbau dan lembu jauh dari tempat penggembalaannya di hutan Seliang Batu. Maka dengan tiba-tiba, kerbau milik seseorang bernama Pak Gonda Tampu Bolon dapat dipanggil datang ke kampung dan disembelih. Kesaktian selanjutnya, bila Raja Sisingamangaraja 12 melintas suatu daerah, segala orang tahanan atau beangan harus dilepaskan oleh orang yang menahannya. Pada suatu waktu, di kampung Batubara Lumban Gaul atau Tambunan, ada 2 orang tahanan atau beangan kepunyaan Opur Raja Humbil Batubara. Namanya Sahabat Tampu Bolon dari Sibola Hotang dan Libas Tampu Bolon dari Sitampulak. Ketika Raja Sisingamangaraja 12 melintas, penahanan atas kedua orang tersebut terus dijalankan. Walaupun diketahui oleh Opur Raja Humbil tentang kedatangan Raja Sisingamangaraja 12. Setelah Raja Sisingamangaraja 12 tiba di kampung tempat orang beangan itu teman, maka nasihat diberikanlah kepada Opur Raja Humbil yang berbunyi sebagai berikut. Maksudnya, bila saya datang, Raja Sisingamangaraja 12, sepantasnya rakyatku harus dilepaskan. Opur Raja Humbil tidak mau melepaskan tawanannya teman, dan tidak peduli atas nasihat Raja Sisingamangaraja 12. Sehingga sewaktu rombongan Raja Sisingamangaraja 12 hendak meninggalkan kampung tersebut, maka dengan sekonyong-konyong angin topan yang sangat hebatnya terjadilah di kampung itu. Ditambah lagi teman dengan hujan yang sangat lebat, dan disusul pula oleh ular-ular yang bermacam-macam datang mengerumuni kampung tersebut. Seseorang bernama Pananggalan Batubara dengan terus meminta ampun kepada Raja Sisingamangaraja 12 dan menganjurkan supaya kesalahan tersebut dapat dimaafkan di kampungnya dengan jalan memberikan somba-somba, juga supaya bersama-sama bersantap. Ya teman, Raja Sisingamangaraja 12 dapat memaafkannya, sehingga angin topan tersebut serta hujan tadi berhentilah. Sedangkan ular-ular kembalilah ke asalnya tempat semula. Nah teman, mendengar kejadian itu, kebesaran Raja Sisingamangaraja 12 bertambah pula, dan penduduk kampung tersebut di atas pun mulailah mengikuti nasihat dan anjuran yang dikeluarkan oleh Raja Sisingamangaraja 12. Nah teman, itu tadi adalah kesaktian Sisingamangaraja 12 dan Perang Tangga Batu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.